Kabupaten Lumajang bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan alam yang sangat eksotik. Kami harus syukuri dengan terus berbenah, dan kami akan terus melakukan ikhtiar untuk pembenahan ekosistem alam dengan konsep ekoturism dan mengembalikan alam sebagaimana alam yang sesungguhnya, mengembalikan hutan sebagaimana hutan yang sesungguhnya, mengembalikan lingkungan yang mensejahterakan masyarakat. Persoalan lingkungan di Kabupaten Lumajang terus kita ikhtiarkan untuk tuntas, selesai secara bertahap dan terukur. Mulai permasalahan sampah, permasalahan pencemaran udara, permasalahan pencemaran air sungai, persoalan limbah, terkait permasalahan ruang terbuka hijau, dan juga termasuk lahan kritis. Ada lagi juga masalah di Kabupaten Lumajang, persoalan pertambangan dan kepedulian lingkungan. Saya sekarang berada di Sungai Kalisejuk yang ada di Desa Purwosono, Kabupaten Lumajang. Dulu sungai ini kotor. Ada banyak masyarakat yang memandikan hewan ternaknya di sungai ini, termasuk juga BAB. Bahkan ada masyarakat yang buang sampah di sungai ini. Sekarang Sungai Kalisejuk berubah. Saat ini sungai ini bisa menghasilkan income ekonomi bagi masyarakat sekitarnya dan mensejahterakan masyarakat secara nyata, tentu dengan sungai yang bersih, sungai yang indah, sungai yang bisa dinikmati. Dan inilah kehidupan baru Sungai Kalisejuk. Termasuk juga ada di 9 desa yang on progress. Terus kita lakukan program Kali Bersih. Kenapa terus ini kami lakukan? Ya, supaya sungai bisa tetap menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Masyarakat juga harus bersama-sama menjaga sungai supaya tetap bersih. Masyarakat juga harus bisa menjadikan sungai betul-betul menjadi bagian dari dirinya dan kesejahteraannya. Itu nyata di Kabupaten Lumajang. Kami memiliki TPA, tempat pemrosesan akhir sampah, yang ada di Desa Lempeni, Kecamatan Tempe, dengan luasan 6,69 hektar dengan zona aktif 1,9 hektar. Ya, ini beroperasional sejak tahun 2015 dan menampung sampah dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang dengan pengoperasian sanitary landfill. Dan juga sudah terbentuknya satu desa, satu bank sampah melalui pengolahan sampah organik dengan program Pawon Urip. Juga terus melakukan pendampingan TPS 3R, reduce, reuse, dan recycle, yang itu artinya menjadi desa mandiri sampah. Di Kabupaten Lumajang sudah ada Peraturan Bupati nomor 56 tahun 2019 tentang pengurangan plastik sekali pakai. Ya, kami di Pemda sudah tidak ada lagi penyajian air minum dalam kemasan. Sebagian besar sudah bawa tumbler sendiri. Juga di minimarket tidak ada lagi kantong plastik. Itu karena kami larang, dan mereka semua sebagian besar telah membawa kantong sendiri yang di luar dari kantong plastik sebagai
tempat belanjaannya. Ada lagi, kalau hari raya Idul Kurban, tempat untuk daging kurbannya kami sampaikan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan Idul Kurban untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Ya, ada yang pakai besek, ada yang pakai anyaman bambu, silakan. Yang penting tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai. Di Kabupaten Lumajang, kami punya potensi sekaligus persoalan adalah tambang pasir. Saya sebagai bupati berkeputusan, truk tambang pasir tidak boleh lagi melewati jalan umum, jalan pemukiman padat penduduk, jalan yang ada di sekitar masyarakat, yang itu menjadi kehidupan masyarakat yang harus dilindungi lingkungannya. Karena kalau truk pasir ini lewat di sekitar lingkungan masyarakat dengan padat penduduk, ya pasti merusak lingkungan, debunya, lalu lintasnya, dan itu sangat mengganggu masyarakat. Keputusan kami, truk pengangkut pasir dari pertambangan pasir harus ada jalan tambang sendiri. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada jalan tambang sendiri. Termasuk kami juga sedang membangun stokpel terpadu untuk seluruh stokpel pasir yang ada di Kabupaten Lumajang. Supaya apa? Supaya stokpel tidak di mana-mana, supaya stokpel tidak mengganggu lingkungan juga, supaya stokpel tertib, teratur dalam satu tempat yang kita kendalikan, dan itu juga menjadi bagian penting dari pemerolehan pajak untuk APBD Kabupaten Lumajang. Kita punya percontohan eko pesantren. Pesantren yang bersih, pesantren yang rapi, pesantren yang tertata dengan baik, lingkungannya baik, udaranya baik, tata letaknya juga baik, dan itu menjadi bagian penting dari kehidupan santri yang sehat. Eko pesantren ada di Pondok Pesantren Asyarifi yang ada di Kecamatan Tempeh. Kabupaten Lumajang juga punya masalah dengan pemerataan air bersih yang masih belum semua terlayani, termasuk di wilayah utara. Tapi hari ini air minum di kawasan utara sudah terbangun dengan sarana yang lebih memadai. Bahkan hampir semua desa sudah teraliri air minum. Mulai dari program Pamsimas, termasuk perluasan jaringan Perumdam Tirta Mahameru untuk pemenuhan air bersih di kawasan utara. Integrated Area Development ada di Kabupaten Lumajang. Konsepnya adalah perhutanan sosial, dan Kabupaten Lumajang menjadi pilot project nasional untuk perhutanan sosial. Apa itu Integrated Area Development? Adalah pengembangan pangan, pengembangan agroindustri, pengembangan wisata alam yang interkoneksi antara satu destinasi dengan destinasi yang lain, termasuk pemulihan ekosistem danau, dan juga akses hutan sosial dan redistribusi lahan untuk masyarakat. Itu artinya masyarakat bersahabat dengan hutan dan lingkungan sekitarnya. Termasuk saat ini saya berada di bumi perkemahan Gelagah Harum. Ini dulu hutan gundul. Hari ini hutan ini lebih berdaya, dan hutan ini lebih memakmurkan masyarakat karena dijadikan bumi perkemahan, sekaligus sudah ada ribuan pohon yang ditanam. Artinya ini kembali pulih menjadi hutan yang manfaatnya langsung terasa oleh masyarakat. Wisata alam dan kawasan hutan yang terinterkoneksi
antara satu destinasi wisata dengan destinasi wisata yang lain. Di Lumajang ada B29, bukit 2.900 meter di atas permukaan air laut. Itu adalah wisata untuk kita semua, serasa berada di atas awan. Kita nyebutnya negeri di atas awan. Bisa lihat puncak Semeru, puncak Gunung Bromo, dan sekaligus sunrise dalam waktu yang sama. Berjejaring dengan wisata segmented pendakian. Bagi yang ingin mendaki ke Semeru, ada di kawasan desa wisata Ranupani. Punya Danau Ranuregulo, Danau Ranukumbolo, dan Danau Ranupani. Ya, satu kawasan yang terintegrasi. Berikutnya ada juga Siti Sundari sebagai kawasan perhutanan sosial yang itu mengekspos seluruh produk dan seluruh keberhasilan wisata alam yang sekaligus menjadi konsep perhutanan sosial antara masyarakat dan lingkungan. Satu, 2, 3 tahun ini ada banyak yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menjaga lingkungan hidup kita. Dulu masyarakat menjadi musuh hutan, menjadi perambah hutan, menjadi perusak hutan. Hari ini inheren dengan hutan, menyatu menjadi sahabat dengan hutan. Itu semuanya karena solidarity maker, kepemimpinan yang menyatu dengan masyarakat. Hutan yang dulu gundul sekarang direklamasi, ditanami beribu-ribu pohon dan menjadi bumi perkemahan. Dan ini menjadi wisata bagi masyarakat Lumajang. Ranupani yang mengalami sedimentasi, kemudian dikeruk, dikembalikan seperti sedia kala. Saya mendukung secara suprastruktur, baik itu peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan apapun yang berhubungan dengan penjagaan lingkungan hidup. Dan kami juga akan mendukung anggaran pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Bupati dan pemerintah Kabupaten Lumajang.